Saudara-saudariku, umat yang tercinta, kita jauh di mata, tetapi dekat di hati. Kita jauh secara fisik, tetapi dekat dalam doa. Benar, slogan di wabah COVID-19 ini, kita jauh berpisah akan selamat. Kita bersatu dekat akan runtuh. Nuansa khas di tengah wabah COVID-19 ini yaitu kita wajib di rumah saja. Dan memakai masker dikala kita keluar rumah. Di saat kita mengalami gangguan kesehatan. Atau pada kesempatan yang tak terelakkan harus berada di antara orang banyak. Masker yang ada hanya untuk menutupi mulut dan hidung. Kenapa tidak ada masker untuk telinga dan mata? Ini pertanyaan menarik di saat kita merayakan perayaan kasih, mengenang perjamuan malam terakhir, membasuh kaki dan pemecahan roti. Inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu, dan inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Kenapa masker hanya menutup mulut dan hidung yang wajib untuk umum? Yang disoroti dalam kesempatan ini lebih kepada mulut yang dimaskeri atau menutup mulut. Karena mata hanya untuk melihat, telinga hanya untuk mendengar, hidung hanya untuk mencium aroma, di samping untuk bernafas. Ketiga indera ini hanya sebatas itu. Lalu mulut, inilah yang mewartakan apa yang dilihat, didengar, dan dicium. Kadang mulut mewartakan secara benar, tetapi acap kali juga menyampaikan hal yang menyimpang, tidak sesuai dengan kenyataan. Sekarang COVID-19 datang dengan ancaman yang membahayakan dan sungguh serius untuk kehidupan manusia. Karena itu gerakan memakai masker wajib hukumnya. Masker menutup mulut, menjaga dan merawatnya agar menjadi sehat dan disiplin dalam menyikapi segala sesuatu. Beberapa aspek untuk direnungkan tentang mulut. Mulut kita terlalu banyak terbuka, maka ini saatnya untuk ditutup demi kebaikan bersama. Ia harus didisiplinkan. Mulut adalah semacam toa, loudspeaker, berisik. Dari pagi sampai malam berisik melulu. Orang lain sungguh terganggu ketenangannya. Orang menderita karenanya. Karena itu biarkanlah ditutup dulu, supaya ada ketenangan, damai, dan tentram bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Mulut kita terlalu banyak mengeluarkan aroma busuk, bukan karena masalah biologis, tetapi karena hal lain seperti gosip. Hal kecil kita besar-besarkan, hal sederhana kita membuatnya rumit. Hal yang tidak benar kita wartakan dengan penuh kelantangan seakan itu benar. Inilah saatnya untuk tutup mulut, supaya aroma busuk jangan menyebar kemana-mana. Mulut kita terlalu banyak menyebarkan iri, dengki, umpatan, menghakimi, dan mungkin juga mengutuki orang lain. Ini saatnya untuk ditutup, supaya hal-hal baiklah yang kita sebarkan. Mulut kita terlalu sering membunuh karakter orang lain dengan berbagai ucapan yang kita berikan. Inilah saatnya untuk ditutup, supaya kita membudayakan budaya kehidupan, saling menghargai, saling menolong, dan saling memberikan tempat untuk berkembang ke hal yang lebih baik lagi. Hentikan budaya kematian. Mulut kita terlalu sering meniadakan peranan dan sumbangsi orang lain dalam kehidupan setiap hari, termasuk kesuksesan kita. Inilah saatnya
untuk kita tutup mulut dan mulai mengapresiasi semua peranan, bantuan apapun bentuknya yang diberikan orang lain untuk kebaikan kita. Mulut kita terlalu sering berbicara tentang diri sendiri, sampai lupa orang lain yang sungguh besar bantuannya untuk menjadikan kita seperti sekarang ini. Ini saatnya untuk kembali menyadari kita semua diberikan peranan dan kemampuan serta keterampilan yang berbeda-beda untuk saling melengkapi. Kita saling memberi arti dalam hidup ini. Mulut kita terlalu sering menjadi pelaku kejahatan. Berbagai masalah sosial muncul karena hal privat orang lain dibicarakan untuk tujuan politik. Berbicara manipulatif demi kesenangan sesaat, sekelompok orang, atau demi keamanan diri. Ini saatnya untuk tutup mulut supaya ada damai dan sukacita. Mulut kita terlalu sering menjadi racun yang melecehkan dan merendahkan orang lain. Ini saatnya mulut kita ditutup supaya ia belajar untuk menghormati dan mengapresiasi orang lain. Mulut kita terlalu sering berbicara kotor, memaki, mencerca, bahkan menghujat. Ini saatnya untuk ditutup dan mulai membicarakan hal-hal positif dari sesama. Yang baik itu mulai dari hal-hal kecil. Kita mesti membudayakannya. Mulut kita terlalu sering melahap makanan dan meneguk minuman melampaui porsi yang diperlukan tubuh. Ini waktunya untuk kita mulai menutup mulut untuk hal-hal yang membuat kita menderita karena mulut kita. Mungkin selama ini kita suka mengkonsumsi zat adiktif, narkoba misalnya, minuman keras secara berlebihan, sampai lupa mempertimbangkan aspek kesehatan tubuh. Ini saatnya untuk menutup mulut dan mulai mengkonsumsi hanya hal yang berguna untuk kesehatan kita masing-masing. Mari kita menjaga mulut, memaskernya dengan baik, sehingga mulut-mulut kita pro pada kesehatan dan hal yang mendatangkan kebaikan untuk pribadi dan orang lain. Akhirnya, kita akan kembali memuji dan memuliakan Tuhan dengan mulut yang sehat dan melayani sesama dengan hati yang damai. Mulutmu adalah harimau. Mari kita jaga mulut kita. Mari kita memaskernya dengan hal-hal yang baik. Mari kita melihat jauh ke depan dan percaya pada Tuhan. Melihat ke belakang seluruh pengalaman yang sudah kita lewati dan bersyukur pada Tuhan. Lihat ke samping kiri dan kananmu. Layani Tuhan dalam diri sesama yang kamu jumpai. Serta lihatlah ke dalam dirimu. Temukan Tuhan di sana.